kali tetapan hidrolisis ya, kali kompleks kali konsentrasi dari OH- ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa laju reaksi tersebut itu sangat ditentukan oleh konsentrasi dari nukleofilnya ya, konsentrasi dari nukleofilik ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah merujuk kepada SN2 ya, merujuk kepada SN2. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk mekanisme reaksi dan untuk senyawa kompleks oktahedral ya, kemarin ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Mungkin dari sini bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, Dek, monggo. Yang untuk apakah semua reaksi itu Pak bisa menggunakan hidrolisa basa ini atau hanya tertentu saja? Atau misalkan karena hidrolisa basa ini lebih tadi reaksinya lebih cepat, jadi sebaiknya menggunakan hidrolisa basa saja, atau ada yang tidak bisa digunakan sehingga harus menggunakan hidrolisa yang asam saja, Pak? Iya, ya. Jadi memang ada beberapa mekanisme reaksi ya yang ada di situ untuk proses percepatan terjadinya hidrolisis bisa juga tergantung keperluan, tetapi tidak apakah semuanya tergantung nanti ya, tergantung pada ligan yang ada, starting materialnya ya, ligan apa yang digunakan gitu ya, ligan apa yang digunakan sehingga dari ligan itu kemudahan untuk terjadinya protonasi ini ya, yang menjadi penting ya. Ini kan ligan mana yang memudahkan ini untuk terjadinya protonasi itu yang dimaksud tadi ya, pada mekanisme reaksi pada suasana basah ya. Jadi di suasana basah itu OH- tadi kan ikut menentukan ya untuk terjadinya proses protonasi tersebut. Jadi seperti itu. Tetapi di sini kalau kita perhatikan juga dari mekanisme reaksi yang ada ya, tentunya adalah reaksi ini akan lebih bagus digunakan untuk ligan-ligan yang mempunyai karakter basa ya, mempunyai karakter basa, sehingga ini akan lebih mudah untuk terjadinya proses protonasi ya. Misalnya kalau dari sini misalnya ligannya adalah ligan bromo atau ligan iodo atau ligan yang lain ya, kemungkinan untuk mekanisme reaksi pada proses hidrolisis basah ya, atau kita melakukan pada suasana basah itu kurang menguntungkan ya. Seperti itu kira-kira, Dek. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, terkait dengan perubahan stereokimia dalam reaksi substitusi pada kompleks oktahedral. Jadi nanti adik-adik, melalui perubahan stereokimia ini, kita juga akan bisa, salah satunya itu untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa pada mekanisme reaksi tadi, contohnya yang untuk hidrolisis dalam suasana asam dan hidrolisis dalam suasana basah itu terjadi ya. Di situ kita bisa melihat pada hidrolisis dalam suasana basah itu kelemahannya adalah pada hidrolisis dalam suasana basah itu kita sulit untuk mendapatkan pereaktan yang murni ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, itu yang berbeda dengan pada suasana asam ya. Kalau pada suasana asam, pada kondisi tertentu, pada desain sintesisnya, kita bisa mendapatkan produk itu dalam keadaan murni dengan stereokimia tertentu, ya, dengan stereokimia tertentu. Nah, itu kita nanti akan mengarahkan mekanisme reaksinya seperti apa, itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau memang dari sisi kecepatan proses terjadinya penggantian, oke, untuk pada hidrolisis dalam suasana basah memang bisa cepat terjadi. Tetapi pada hidrolisis dalam suasana basah, karena melibatkan madianya tadi adalah trigonal bipiramid ya, TBP, madia TBP itu cirinya adalah
terjadinya produk racemik ya, atau produk campuran ya, yang sulit untuk kita mendapatkan produk dengan stereokimia yang sama ya, kira-kira seperti itu ya, salah satunya bisa nanti kita lihat di sini. Nah, kalau Adik sudah membaca ya, mungkin nanti lebih mudah untuk memahami ke sininya ya, mudah-mudahan semuanya sudah dibaca oleh Adik ya. Jadi ini proses penataan ulang molekul, orientasi bola luar ya, ini orientasi bola luar ya, perkiraan Werner itu menyatakan perubahan stereokimia yang terjadi pada reaksi substitusi kompleks kobalt 3 itu disebabkan oleh terjadinya orientasi gas gugus masukan di luar kompleks ya. Jadi ini kita asumsikan bahwa ini adalah bola koordinasi dalam ya. Kemudian ligan masukan Y ini yang akan menggantikan ligan tinggalan X ini adalah dia sebelumnya ada pada koordinasi bola luar ya, bola luar. Artinya dia tidak terkoordinasi sebagai ligan dalam suatu senyawa kompleks. Itu maksudnya ya. Nah, dalam proses reaksi substitusi ini akan melibatkan bola koordinasi pertama ini ya, atau melibatkan bola koordinasi dari senyawa kompleks tadi ya. Dan bola koordinasi kedua yang terkait dengan ion-ion yang mengelilingi senyawa kompleks tersebut. Jadi ligan yang terikat pada atom pusat itu dia berada pada bola koordinasi dalam ya. Senyawa lain, apakah itu berupa ion gitu ya, yang dia tidak terikat sebagai ligan, itu dia berada pada bola koordinasi kedua. Jadi kalau ini kita asumsikan ligan yang terikat itu sebagai bola koordinasi pertama, maka ligan lain atau anion lain atau ion lain yang di luar itu kita katakan sebagai terkoordinasi pada bola koordinasi kedua. Ya gitu ya, seperti itu. Nah, kita melihat misalnya ini adalah merupakan kompleks tran ya. Jadi X ini adalah berposisi tran dengan ligan B ini ya, dengan ligan B. Nah, sehingga di situ kalau kita perhatikan ligan masukan ini ya, ligan masukan ini akan bisa menggantikan ligan X ini tadi ya. Dia akan masuk pada posisi tran, bisa masuk pada posisi tran terhadap ligan X ini ya, atau dia pada posisi cis ya terhadap ligan X ini ya. Kalau posisi cis kan berarti searah ya. Masuknya ligan atau masuknya ligan masukan itu searah dengan arah dari ligan tinggalan. Ini arah serangan cis, kalau ke sini adalah arah serangan tran. Artinya ligan masukan itu masuk ke bola koordinasi pertama tadi dengan arah tran ya terhadap ligan tinggalan. Itu adalah arah serangan tran ya, arah serangan tran. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau posisi ligan tinggalan ini atau posisi ligan masukan ini terhadap ligan tinggalan itu ya, kalau dia masuknya adalah berposisi tran, maka dia akan menghasilkan produk apa? Produk cis ya. Jadi kalau kita punya pereaktan tran ya, itu adalah menghasilkan produk cis. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Ini yang pertama, teorinya menurut siapa itu? Werner ya. Teorinya menurut Werner. Jadi di sini kalau arah serangannya itu adalah tran gitu ya, arah serangannya adalah tran terhadap ligan tinggalan, maka nanti produknya akan terbentuk cis. Ini secara teoritisnya ya. Jadi substitusi oleh ligan masukan dalam pola koordinasi kedua dengan arah berlawanan terhadap ligan tinggalan X gitu ya. Misalnya kalau ini pereaktannya adalah tran akan menghasilkan produk cis. Ini. Kemudian yang kedua, kalau ligan masukan ini berarah cis ya terhadap ligan tinggalan gini ya. Ini ligan tinggalannya, ini ligan masukan, ini berarah cis ya. Ini kan merujuk pada mekanisme reaksi apa itu? Asosiasi ya, merujuk pada mekanisme reaksi asosiasi. Maka di sini akan terjadi produk gitu ya. Di mana produk yang terbentuk itu adalah mempunyai stereokimia tran ya, mempunyai stereokimia tran. Nah, ini ya. Jadi asumsi di atas tadi ada dua asumsi kan ya. Kalau
ligan masukan itu datangnya adalah